Kalian pernah kepikiran nggak sih? CCTV di rumah kosong atau tempat terbengkalai itu dipasang sebenarnya bukan buat ngawasi maling dari luar, tapi buat mantau yang di dalam, biar nggak keluar. Coba deh, buat kalian yang lagi dengerin cerita gue ini sendirian di kamar, atau lagi pakai earphone di jalanan sepi, coba lirik ke sudut atas ruangan kalian sekarang. Ada CCTV nggak? Kalau ada, yakin yang direkam di layar sana cuma kalian doang? Coba komen di bawah. Pernah nggak kalian ngerasa diawasin dari sudut mati ruangan tempat kalian tidur? Kenalin, nama gue Raka. Pekerjaan gue sehari-hari ngurusin server dan jaringan. Sebagai anak IT, logika gue jalan banget. Buat gue, semua hal di dunia ini ada penjelasan ilmiahnya. Setan, hantu, kesurupan, bullshit. Buat gue, itu cuman error di sistem otak manusia aja. Atau halusinasi massal. Nggak lebih. Tapi kejadian akhir tahun lalu di sebuah kampung pinggir kota yang hawanya persis banget kayak di kaki Gunung Salak, sukses bikin gue nelan ludah sendiri. Bahkan sampai sekarang, kalau gue inget kejadian malam itu, bulu kuduk gue masih suka berdiri sendiri. Waktu itu, gue pergi ke sana bareng dua temen gue, Tari dan Dimas. Tari ini temen deket gue. Kondisinya lagi down parah. Kakeknya baru aja meninggal dunia bulan lalu. Dan karena masalah penerbangan, Tari nggak sempet pulang buat ngeliat kakeknya untuk yang terakhir kali. Ada rasa bersalah yang dalam banget di matanya. Sering banget gue merhatiin dia ngelamun sendirian dengan tatapan kosong. Nah, kalau si Dimas, dia ini tipe temen yang badannya doang gede. Suaranya lantang, tapi nyalinya sekecil kacang ijo. Denger suara kucing berantem malam-malam aja dia bisa jantungan. Kita bertiga jalan naik mobil ke villa tua milik keluarga Tari. Niatnya cuma satu, ngeberesin barang-barang peninggalan kakeknya. Dan yang paling penting, ngambil sebuah jam gantung kuno dari kayu jati. Itu barang kesayangan almarhum kakeknya. Villanya, gila sih vibe-nya. Bayangin aja, letaknya bener-bener di ujung kampung. Begitu lo ngelewatin pagar belakangnya, lo bakal langsung nabrak hutan lebat yang pohonnya tinggi-tinggi banget. Hutan yang gelapnya kayak nyedot semua cahaya di sekitarnya. Udaranya lembab parah. Pas kita baru turun dari mobil, bau tanah basah, lumut, sama daun busuk langsung nusuk hidung. Sunyi banget. Cuma kedengeran suara jangkrik padahal ini masih sore. Karena villa ini udah ditinggalin lumayan lama, dan gue orangnya parnoan soal keamanan. Ingat, gue takut maling, bukan hantu. Gue inisiatif bawa perlengkapan smart home gue. Gue pasang 3 kamera CCTV portable yang nyambung langsung ke laptop. Satu gue taruh di ruang tamu, satu di lorong tengah, dan satu lagi kamera nomor 2. Kamera ini sengaja gue pasang ngarah langsung ke pintu belakang. Pintu kayu tua yang tembus langsung ke kebun dan berbatasan sama hutan itu. Lagi sibuk-sibuknya narik kabel roll. Tiba-tiba ada bapak-bapak tua berdiri di depan pagar depan. Itu Pak RT setempat. Wajahnya datar, keriputnya dalam, pakai peci miring, dan sarung yang dililit di leher. Dia ngeliatin kita bertiga cukup lama, terus ngomong dengan nada yang pelan tapi tajam banget. "Neng Tari, udah lama nggak pulang ya?" Sapa Pak RT. Suaranya serak. "Ingat ya Neng, pesan Bapak cuma satu." Gue sama Dimas yang lagi ngangkat koper langsung diem, otomatis dengerin. Jangan pernah buka pintu belakang yang ngadap ke hutan kalau udah lewat maghrib. Apapun suara yang kalian denger, siapapun yang manggil dari luar sana, biarin aja. Gue cuma senyum tipis. Dalam hati gue mikir, biasalah mitos orang tua desa. Paling takut ada babi hutan atau ular masuk. Tapi pas gue noleh ke Tari, mukanya langsung pucat pasi. "Dimas?" Dia udah merinding duluan, sambil ngusap-ngusap tengkuknya. "Kak, beneran aman kan kita nginep sini?" Bisik Dimas gemeteran. Matahari mulai turun. Suasana yang tadinya biasa aja, mendadak berubah drastis.
Langit berubah jadi merah bata, terus pelan-pelan jadi abu-abu gelap. Suara adzan maghrib sayup-sayup kedengeran dari masjid kampung yang jaraknya lumayan jauh. Gue lagi duduk lesehan di ruang tamu, buka laptop buat ngecek koneksi ketiga CCTV itu. Tari lagi beres-beres di kamar kakeknya, dan Dimas main game di HP nyoba nutupin rasa takutnya. Tiba-tiba, kring, kring, lonceng angin di teras depan bunyi. Pelan banget. Gue refleks nengok ke jendela luar. Daun-daun di pohon mangga depan rumah sama sekali nggak goyang. Angin lagi mati total. Cuacanya pengap. Terus, yang barusan niup lonceng itu siapa? Gue ngehela napas. Nyoba tetap rasional. Gue ngalihin pandangan balik ke layar laptop. Kamera 1 di ruang tamu, aman. Gambar jernih. Kamera 3 di lorong aman. Tapi di kamera 2, yang ngarah ke pintu belakang, layarnya tiba-tiba glitch. Bergaris-garis statis kayak TV tabung rusak. Kresek, kresek. Suaranya nembus ke earphone yang lagi gue pakai. Cuma berlangsung 2 detik. Terus layarnya normal lagi. Tapi, tepat di detik layar itu normal, ujung mata gue nangkep sesuatu. Ada bayangan item, panjang banget, exit. Lewat gitu aja di sudut kiri layar. Cepet banget bergeraknya. Gue ngerut ke undahi. Paling serangga lewat di depan lensa. Atau dead pixel kamera. Gumam gue dalam hati, nyoba nyari pembenaran logis. Tapi entah kenapa, udara di ruang tamu mendadak anjlok dinginnya. Dingin yang nggak wajar. Kayak lo lagi buka pintu freezer kulkas. Bulu kuduk gue, tanpa permisi, berdiri semua dari leher sampai ke punggung. Gue natap layar laptop itu lamat-lamat. Tangan gue pelan-pelan ngarahin kursor mouse. Gue puter balik rekamannya. Gue ngezoom video di kamera nomor 2 itu. Dan saat gue pause, tepat di detik bayangan, itu lewat, napas gue rasanya berhenti. Langit di luar udah bener-bener gelap. Di kampung yang mepet sama pinggiran hutan kayak gini, jam 7 malam itu hawanya udah kerasa kayak jam 12 malam. Nggak ada suara motor lewat, nggak ada suara tetangga ngobrol. Sepi. Sepi yang saking senyapnya bikin telinga lo malah jadi berdenging. Gue masih duduk bersila di depan laptop, sementara Dimas rebahan di sofa panjang sambil main HP. Tari lagi sibuk beres-beres sisa debu di bufet ruang tengah. Tiba-tiba udaranya makin dingin. Bukan dingin sejuk pegunungan ya. Ini dingin yang beda. Dingin yang lembab dan langsung menusuk tulang. Gue sampai harus ngerapetin jaket. Padahal semua jendela villa ini udah gue pastiin ketutup rapat sejak sore tadi. Terus, dari arah luar, anjing-anjing liar di kampung mulai gonggong. Awalnya cuma 1 ekor yang suaranya jauh, terus perlahan saut-sautan. Makin lama makin keras. Guk! 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 Gonggongannya kasar dan panik, kayak mereka lagi marah sekaligus ketakutan ngeliat sesuatu. Tapi anehnya, arah suara mereka itu fokus ke halaman belakang villa, ke arah hutan yang gelap gulita itu. Gue ngelirik Dimas. Dia udah berhenti main HP, matanya melotot ke arah pintu depan. Lagi kenceng-kencengnya anjing-anjing itu gonggong, tiba-tiba ceklek. Suaranya berhenti, barengan, seketika. Gue sumpah, itu aneh banget. Nggak ada suara anjing yang pelan-pelan mereda atau lari menjauh. Berhentinya tuh mendadak banget. Seolah-olah ada tangan raksasa yang nggak kasat mata tiba-tiba nyekek leher mereka semua di saat yang bersamaan. Sumpah, keheningan yang datang setelahnya itu jauh lebih ngeri daripada dengar mereka gonggong. Kok sepi? Bisik Dimas. Mukanya udah pucat pasi. Belum sempat gue jawab pertanyaan si Dimas. Tik, tak, tik, tak. Suara itu bergema pelan di ruang tengah. Berasal dari sudut ruangan, tempat jam gantung kuno kayu jati peninggalan kakek Tari berdiri gagah tapi kusam. Gue saling pandang sama Dimas. Masalahnya gini bro,
Tari tadi siang udah bilang ke gue. Jam itu mesinnya udah rusak total dan dibiarin mati dari 10 tahun yang lalu. Bandulnya udah karatan parah, nggak mungkin bisa gerak sendiri tanpa dipaksa. Terus, gaya dari mana yang barusan muter pendulumnya? Dari arah dapur, Tari jalan pelan ke ruang tengah. Tangannya bawa lap kotor, tapi matanya merah. Dia natap jam kuno itu dengan pandangan kosong. Di kepala Tari, suara tik-tak itu bukan sekadar suara jam mekanik. Suara itu persis, 100% persis. Kayak detak mesin EKG pengukur jantung di rumah sakit. Mesin yang perlahan melambat, berdetak makin pelan. Sebelum akhirnya kakeknya nutup mata untuk selamanya bulan lalu. Kenapa aku nggak ada di sana, kek? Kenapa aku telat pulang? Andai aja aku nggak egois mikirin kerjaan terus. Maafin Tari, kek. Batin Tari menjerit. Ada rasa sesak di dadanya yang nggak bisa dia keluarin. Cuma bisa dia tahan sampai bibirnya gemeteran. Dia ngerasa jadi cucu yang paling durhaka. Rasa bersalah Tari itu, entah kenapa kerasa banget menuhin ruangan. Bikin atmosfer villa yang udah suram jadi makin berat dan bikin sesak napas. Gua nyoba mecah keheningan, nyari tameng buat ngelindungin pikiran rasional gue. Paling, tadi kesenggol pas kita geser meja, efek gravitasi aja itu sisa-sisa ayunannya. Ntar, juga berhenti sendiri. Kata gue sok yakin. Logika gue masih terus berusaha nyari pembenaran ilmiah. Walaupun jujur aja, jantung gue sendiri udah deg-degan nggak karuan. Gue buru-buru ngalihin perhatian balik ke layar laptop. Gue mau mastiin semua instalasi aman dan mendistraksi pikiran gue dari jam sialan itu. Kamera 1 di ruang tamu, oke. Kamera 3 di lorong, oke. Terakhir, gue klik kamera 2. Kamera yang posisinya ngarah lurus ke pintu belakang. Pintu yang kata Pak RT nggak boleh dibuka lewat dari maghrib. Layarnya jernih. Nggak ada glitch garis-garis kayak tadi sore. Pintu kayu belakang masih tertutup rapat, kuncinya juga masih nempel di lubangnya. Pencahayaan dari lampu pijar di lorong cukup buat nerangin area situ. Gue baru aja mau hela napas lega. Tapi, tunggu dulu. Gue majuin muka gue ke depan layar laptop. Mata gue nyipit, merhatiin satu titik. Di sudut paling gelap dekat pintu belakang, ada sesuatu. Sesuatu yang tadi sore, pas gue masang kamera, jelas-jelas nggak ada di situ. Bentuknya tinggi banget. Saking tingginya, kepalanya hampir nyentuh plafon rumah yang tingginya hampir 3 meter. Pakaiannya hitam lusuh, menyatu sama bayangan. Badannya kurus kering, bungkuk kayak ranting pohon yang mau patah. Dia berdiri mematung di sudut itu. Posisinya ngebelakangin kamera. Ngadep lurus ke arah pintu belakang yang terkunci. Gue nelan ludah. Tenggorokan gue mendadak kering kerontang. Tangan kanan gue yang megang mouse mulai gemeteran pelan. Dim, panggil gue setengah berbisik. Suara gue agak serak. Dimas nggak nyahut. Dia terlalu sibuk nutupin mukanya pakai bantal sofa gara-gara takut dengar suara jam. Gue perhatiin terus layar itu. Otak logis gue udah mentok, nabrak tembok buntu. Gue seorang IT. Gue tahu persis itu bukan dead pixel. Itu bukan bayangan lemari atau ilusi optik dari lampu. Itu sosok fisik. Dan yang bikin darah gue berdesir hebat sampai ke ubun-ubun, sosok tinggi hitam di layar CCTV itu pelan-pelan mulai gerak, bahunya yang asimetris sedikit terangkat, terus kepalanya mulai muter, gerakannya patah-patah, seolah-olah tulang lehernya udah kaku berabad-abad. Dia muter lehernya ke belakang, nyari lensa CCTV yang gue pasang di atas kusen. Pas wajahnya akhirnya ngadep 100% ke kamera, napas, gue beneran berhenti. Dia nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya bentuk bibir. Di tempat di mana seharusnya wajah manusia itu ada, cuman ada satu lubang hitam pekat yang gelap dan dalam banget. Dan meskipun dia nggak punya bola mata, gue tahu, gue ngerasa banget, lubang hitam itu lagi natap tajam lurus menembus lensa kamera.
natap lurus ke mata gue yang lagi duduk kaku di balik layar laptop ini. Gue refleks ngucek mata keras-keras. Sumpah, gue beneran mukul pelan pipi gue sendiri buat mastiin gue nggak lagi mimpi sambil melek. Jantung gue udah maraton nggak karuan di dalam dada. Tapi pas gue buka mata dan natap layar laptop lagi, kosong. Sosok tinggi hitam dengan wajah berlubang itu hilang. Lenyap gitu aja tanpa sisa. Layar CCTV nomor 2 sekarang cuma nampilin pintu belakang kayu yang tertutup rapat. Seolah-olah dari tadi emang nggak pernah ada apa-apa di sana. Gua ngehela napas panjang, nyenderin punggung ke dinding yang dingin. Keringat sebesar biji jagung udah sebasah itu di leher dan dahi gue. Gila, halusinasi gue parah banget. Gumam gue pelan, nyoba nenangin diri sendiri. Otak logis gue langsung kerja cepat ngasih alibi. Ini pasti gara-gara gue begadang 3 hari berturut-turut nge-push kerjaan server di kantor. Kurang tidur, stres, ditambah hawa dingin pegunungan yang nggak biasa, wajar banget kalau mata mulai mainin visual. Gue ngelirik ke arah sofa. Si Dimas, astaga, tuh anak malah udah ngorok halus. Mukanya ketutup bantal sofa separuh. Bisa-bisanya dia tidur nyenyak di situasi yang hawanya aja udah bikin merinding begini. Sementara itu, di ruangan tengah, Tari masih berdiri kaku di depan jam gantung kayu jati itu. Suara tik-tak, tik-tak. Dari pendulum karatan itu pelan-pelan mereda, melemah, terus akhirnya berhenti total. Balik jadi jam mati kayak seharusnya. Tapi, tepat di saat jam itu berhenti berdetak, suasana di dalam villa mendadak berubah drastis. Kayak ada tekanan udara hampa yang tiba-tiba nekan gendang telinga. Sunyi, senyap yang mematikan. Dan di tengah kesunyian pekat itu, sayup-sayup, ada suara lain yang muncul. Uhuk, uhuk, uhuk. Suara dehaman parau, suara batuk kering orang tua. Di ruang tengah punggung Tari langsung tersentak kaku. Matanya yang tadinya sayu bengkak habis nangis, perlahan membulat. Dia kenal banget ritme batuk itu. Itu cara almarhum kakeknya mendehem setiap kali habis minum teh pahit panas di teras belakang rumah. Suara itu asalnya bukan dari dalam kamar atau ruang tamu, melainkan dari luar, dari arah pepohonan hutan lebat di balik pintu belakang. Tari, ada suara panggilan menyusul, lirih, serak. Kayak ke bawah hembusan angin basah malam itu yang menyelinap lewat celah ventilasi. Tari, cucuku, kamu udah pulang menduk? Gini ya, bro, buat orang waras dengan logika jalan kayak gue, kalau dengar suara panggilan dari hutan gelap jam segini di tempat terpencil, gue pasti udah lari ke jalan raya nyari keramaian. Tapi buat Tari, malam itu logikanya mati total. Rasa bersalahnya yang menggunung karena nggak sempat ngantar kakeknya ke liang lahat, ngeruntuhin semua benteng akal sehatnya. Di otaknya Tari saat itu cuma ada satu hal. Kakek ada di luar. Kakek kedinginan. Kakek nungguin Tari pulang. Gue yang lagi duduk di ruang tamu, sama sekali nggak dengar suara panggilan gaib itu. Telinga gue cuma fokus dengerin dengkuran pelan Dimas dan suara kipas laptop gue yang mulai panas. Gue sempat nunduk ke bawah meja sebentar, sibuk nyari ujung kabelan CCTV yang agak kendor gara-gara kesenggol kaki gue tadi. Tanpa gue sadari, di lorong tengah, Tari mulai melangkah. Langkahnya pelan, diseret, persis kayak orang lagi sleepwalking alias tidur berjalan. Pandangannya lurus, kosong, nembus kegelapan lorong yang cuma diterangin satu bohlam pijar kuning redup. Dia jalan lambat ngelewatin kamar mandi, ngelewatin dapur, terus lurus menuju satu titik. Pintu belakang. Pintu yang sore tadi Pak RT bilang dengan tegas, jangan pernah dibuka kalau udah lewat maghrib. Apapun yang manggil. Dan saat itu, jam digital di ujung layar laptop gue udah berkedip nunjukin pukul 19.45 malam. Udah jauh lewat Isya. Pantangan itu udah di depan mata buat dilanggar. Tari nyampe di depan pintu.
tangannya yang pucat, dan mulai gemeteran terangkat pelan. Dia nyentuh gagang slot besi yang udah karatan. Di ruang tamu, gue baru aja selesai nyolok kabel LAN sampai bunyi klik dengan sempurna. Gue benerin posisi duduk, narik napas lega, terus ngangkat kepala buat ngeliat pemantauan di layar laptop lagi. Dan detik itu juga, darah di sekujur tubuh gue berasa ditarik paksa ke telapak kaki. Kriet. Suara engsel pintu kayu yang seret terdengar ngilu sampai ke telinga gue di ruang tamu. Di layar CCTV nomor 2. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Tari lagi narik knop pintu. Pintu belakang itu terbuka. Angin malam dari arah hutan langsung berhembus masuk. Niup daster dan rambut panjang Tari sampai berantakan ke belakang. "Tari, jangan dibuka!" Gue teriak sekencang-kencangnya, refleks mau loncat dari lantai. Tapi otot tubuh gue mendadak kaku sekeras batu. Mata gue terpaku, terkunci ke layar laptop. Gue nggak bisa berdiri. Napas gue tercekat, nyangkut di tenggorokan. Di layar monitor itu, lensa kamera nangkep sesuatu yang sukses bikin akal sehat gue hancur berkeping-keping malam itu juga. Tari berdiri mematung di ambang pintu, ngadep ke arah hutan yang gelap gulita. Fisiknya, kalau dilihat langsung ke lorong, dia kelihatan sendirian di depan sana. Tapi, di layar, CCTV yang lagi gue tonton, tepat di belakang punggung Tari, ada sosok lain. Sosok itu dibalut kain putih kusam yang kotor, penuh bercak tanah merah basah. Rambutnya panjang, kusut masai, nutupin seluruh wajahnya yang nunduk ke bawah. Dan yang paling gila, yang bikin otak gue nolak buat percaya, kakinya nggak napak tanah. Ujung kain pocong putih itu melayang sekitar setengah meter di udara, tepat di belakang leher Tari. Gue mau teriak bangunin Dimas, tapi pita suara gue kayak putus. Bisu. Pelan-pelan. Di layar yang noise dan sedikit berkedip itu, sosok putih yang melayang di belakang Tari mulai ngangkat kedua tangannya dari balik kain. Tangan yang kurus kering dengan kulit pucat keabu-abuan layaknya mayat dan kuku hitam panjang. Tangan itu terulur, perlahan-lahan, bersiap mau meluk pundak Tari dari belakang. Dan secara perlahan, sosok itu mulai ngangkat wajahnya dari balik rambut kusutnya. Bersiap menghadap lurus ke arah lensa CCTV tempat gue menatap. Gue ngeronta sekuat tenaga dari rasa kaku yang ngunci tubuh gue. Urat leher gue rasanya mau putus pas gue akhirnya berhasil memecah kebisuan gue sendiri. "Dimas! Bangun anjir!" Suara teriak gue pecah, menggema ke seluruh penjuru villa. Dimas yang lagi tidur ngorok di sofa langsung loncat kaget sampai HP-nya jatuh ke lantai. "Hah? Apaan? Maling?" Dimas gelagapan, matanya masih setengah merem, tangannya refleks nyari sapu di dekat meja. Gue nggak gubris dia. Otak gue udah nggak peduli sama laptop, nggak peduli sama rekaman. Gue langsung lari terbirit-birit ngelewatin lorong menuju dapur. Dimas yang bingung akhirnya ikut lari di belakang gue. Pas kita nyampe di ujung lorong, semuanya udah telat. Pintu kayu tua itu udah kebuka lebar. Angin malam yang dinginnya minta ampun langsung nampar wajah gue. Tapi yang bikin gue seketika berhenti napas, bukan cuma dinginnya. Suasana pekarangan belakang villa itu udah berubah 180 derajat. Ini bukan lagi kebun mangga biasa. Kabut putih, tebal banget, turun gulung nyelimutin tanah sedengkul, bau tanah basahnya hilang, diganti sama bau anyir, darah, yang kecampur, sama wangi kembang melati yang nyengat banget. Sumpah, bau itu bikin perut gue langsung mual pengen muntah. Dan kalian tahu apa yang paling bikin gila? Dari arah kedalaman hutan yang gelap gulita itu, di sela-sela desir angin, sayup-sayup kedengeran suara tabuhan gamelan. Lamat-lamat, pelan banget, diikuti sama suara tangisan perempuan yang melolong panjang, nyayat hati. Di tengah kabut itu, sekitar 5 meter dari pintu, Tari lagi jalan perlahan menuju pepohonan. Langkahnya kaku, terseret-seret,
Kayak boneka kayu yang ditarik pakai benang transparan. Tar! Sadar! Tar! Dimas teriak histeris. Suaranya gemeteran hebat. Dia bahkan udah nangis saking ketakutannya ngelihat kabut nggak wajar itu. Tapi hebatnya temen gue yang satu ini, meski nyalinya ciut, dia tetap lari ngelewatin gue. Kita berdua nekat nerobos keluar pintu. Gue berhasil ngejar Tari dan langsung nyengkram, pergelangan tangannya kuat-kuat. Detik tangan gue nyentuh kulit Tari. Astaga, gue langsung narik napas panjang. Itu bukan kulit manusia hidup. Dinginnya, gila dingin banget. Kayak lo lagi megang balok es batu yang baru dikeluarin dari freezer. Nggak ada kehangatan sama sekali. Tarik! Dim! Tarik! Teriak gue panik. Kita berdua narik badan Tari mundur. Tapi anehnya, berat banget. Badan Tari yang kecil itu rasanya seberat karung pasir basah 100 kilo. Kayak ada energi luar biasa kuat yang lagi narik dia dari arah berlawanan. Dari arah hutan sana. Gue baca doa apa aja yang gue hafal dalam hati. Gue tarik sekuat tenaga sambil merem. Bruk! Kita bertiga akhirnya kepental jatuh guling-guling masuk ke dalam dapur. Tari langsung pingsan, lemas nggak sadarkan diri di lantai ubin yang dingin. Gue nggak mau buang waktu. Gue langsung loncat bangun, nendang pintu kayu itu sekuat tenaga sampai bunyi brak. Yang keras banget. Terus gue puter kuncinya 2 kali. Tangan gue gemeteran parah waktu ngerogoh saku celana jeans gue. Tadi sore, pas kita baru nyampe, Pak RT sempet nyelipin bungkusan kain putih kecil seukuran jempol ke tangan gue. Pegangan buat yang terlalu percaya sama akal, gitu kata Pak RT waktu itu. Gue tadinya mau buang benda itu, tapi untungnya gue kantongin. Gue keluarin bungkusan kecil itu, dan dengan sisa tenaga yang ada, gue selipin di sela-sela engsel atas pintu. Napas gue ngos-ngosan, dada gue naik turun. Dimas masih duduk meluk lutut di pojokan dapur, nangis sesenggukan sambil komat kamit nutup mata. Tapi, sakal sehat gue yang keras kepala ini masih nuntut penjelasan. Gue harus tahu. Gue harus mastiin pakai mata kepala gue sendiri. Apa yang barusan hampir ngambil temen gue. Gue biarin Dimas ngejagain Tari. Gue merangkak pelan balik ke ruang tamu. Kaki gue udah nggak kuat buat berdiri. Di atas meja, layar laptop gue masih menyala terang. Menampilkan rekaman langsung dari ketiga CCTV. Gue narik napas panjang, tangan gue yang masih gemeteran megang mouse. Gue geser timeline rekaman di kamera nomor 2. Gue puter playback 2 menit yang lalu. Tepat di momen pas gue sama Dimas lari keluar nyusul Tari. Di layar hitam putih itu, gue ngeliat adegan gue narik tangan Tari. Tapi, fokus mata gue nggak ke sana. Fokus gue tertuju ke sosok putih melayang yang tadi ada di belakang Tari. Pas gue nyengkram tangan Tari di video itu, sosok putih itu nggak melawan secara fisik. Dia nggak nyerang. Tapi kepalanya yang ketutup rambut kusut itu pelan-pelan ngangkat, natap lurus ke arah kamera. Dan tepat ketika gue berhasil narik Tari masuk dan nutup pintu, di layar CCTV itu, sosok putih tersebut nggak diam di tempat. Sosok itu perlahan-lahan melebur. Berubah jadi asap pekat hitam yang nembus masuk lewat celah bawah pintu. Jantung gue berdegup kencang. Berarti benda itu ada di dalam sini. Gue pelan-pelan ngangkat wajah dari layar laptop. Mata gue ngarah ke lorong gelap yang menuju dapur. Di dunia nyata, bukan di layar monitor, gue ngeliat sesuatu di kaca jendela kecil sebelah pintu belakang. Kaca itu perlahan berembun. Dan dari balik embun, itu muncul jejak telapak tangan hitam legam. Jari-jarinya panjang banget, nggak proporsional sama tangan manusia. Jejak itu makin lama makin jelas. Seolah ada yang lagi nekan telapak tangannya kuat-kuat ke kaca dari arah luar, ngintip ke dalam. Gue nelan ludah. Keringat dingin netes dari pelipis. Pembuktian di depan mata yang akhirnya ngebunuh semua logika gue. Belum sempet gue ngasih tahu Dimas soal jejak tangan itu. Tiba-tiba, dari arah ruang tengah,
tempat di mana jam gantung kuno kakek Tari berada. Perang! Suara ledakan kaca pecah menggema kencang banget, bikin telinga gua berdenging. Kaca tebal penutup, pendulum jam kayu jati itu hancur berantakan. Serpihannya jatuh berserakan ke lantai, disusul suara dentang bel jam yang tiba-tiba berbunyi kencang memecah kesunyian malam. Teng, teng, teng. Padahal nggak ada siapa-siapa di ruang tengah. Sinar matahari pagi akhirnya berhasil nembus sela-sela gorden villa yang lusuh. Suara ayam jago berkokok bersahutan dari kejauhan. Sumpah. Saat itu rasanya kayak denger musik paling indah yang pernah ada seumur hidup gue. Kabut tebal berbau anyir dan melati semalam, lenyap total, nggak berbekas sedikit pun. Hawa dingin yang nusuk tulang juga perlahan diganti sama hangatnya embun pagi. Gue, Dimas, dan Tari duduk melingkar di atas karpet ruang tengah. Muka kita bertiga bener-bener udah kayak zombie. Pucat pasi, mata sembab, kantung mata hitam. Semalaman suntuk, nggak ada satupun dari kita yang berani menjamin mata semenjak kaca jam gantung itu meledak hancur. Kita bertiga cuma duduk mojok, saling dempetan, sambil komat kamit baca doa apa aja yang lewat di kepala sampai matahari terbit. Tari nutup mukanya pakai kedua tangan. Dia nangis tersedu-sedu. Tapi tangisannya pagi ini beda. Bukan lagi tangisan histeris ketakutan, tapi tangisan penyesalan yang akhirnya pecah dari dada. Gua bodoh banget, Kak Dim. Suara Tari bergetar parah di sela isak tangis. Semalam, gua bener-bener ngira itu kakek. Suaranya, dehem batuknya, kerasa nyata banget di telinga gua. Gue cuma pengen lari keluar buat minta maaf ke beliau. Gue ngerasa bersalah banget. Gue narik napas panjang, ngehembusinnya pelan-pelan. Gue geser duduk mendekat dan nepuk pundak Tari. Logika gue sebagai anak, E.T. emang udah hancur lebur semalam. Tapi justru dari kejadian gila ini, gue belajar satu hal penting banget tentang batasan dunia manusia sama dunia yang nggak kasat mata. Tar, dengerin gue, kata gue pelan tapi tegas. Nyoba ngasih ketenangan. Orang yang udah meninggal itu, jalannya udah beda sama kita. Mereka udah di alam yang beda. Mereka butuh doa, Tar. Bukan air mata penyesalan yang berlarut-larut sampai bikin lo lupa diri. Gue jeda sebentar ngingat sosok putih ngeri yang nyaris meluk dia semalam. Rasa sedih lo yang kelewat batas. Rasa bersalah lo yang terus lo pelihara itu, energinya malah ngundang mereka. Ngundang entitas jahat yang bukan kakek lo. Buat nyamar dan manfaatin kelemahan mental lo. Ikhlasin, Tar. Kakek lo pasti udah tenang. Berhenti nyiksa diri lo sendiri. Dimas ngusap hidungnya yang meler, ikut ngangguk. Setuju. Matanya juga berkaca-kaca. Bener kata Rakatar, kita jauh-jauh ke sini buat ngambil kenang-kenangan, nyelamatin peninggalan kakek lo. Bukan buat nahan beliau di dunia ini pakai kesedihan lo. Ikhlasin ya, biar kakek jalan dengan terang. Tari perlahan ngusap air matanya. Dia ngangguk pelan, narik napas dalam-dalam, mencoba ngelepasin beban berat yang selama sebulan ini nekan dadanya. Ada sedikit kelegaan di wajahnya sekarang. Pagi itu juga, kita mutusin buat langsung beberes. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada niat buat mampir atau nginep semalam lagi. Koper-koper langsung kita masukin ke bagasi mobil. Dan tentu aja, target utama kita, jam gantung kuno kayu jati peninggalan kakek Tari. Walaupun sekarang kondisinya udah cacat, kacanya udah pecah berantakan jadi serpihan dan jarumnya berhenti mati lagi. Tari tetap bersikeras bawa jam itu pulang. Katanya, biarpun rusak, jam itu bakal jadi pengingat buat dia. Selalu hargai waktu bareng keluarga sebelum semuanya terlambat. Kita bertiga gotong jam kayu seberat puluhan kilo itu. Masukin perlahan ke kursi belakang mobil SUV gue yang udah dilipat rata. Suasananya udah jauh lebih cair. Kita bahkan sempat ketawa kecil ngetawain si Dimas yang jalannya masih ngangkang dan sempoyongan gara-gara kakinya gemeteran kram semalaman.
Persahabatan kita rasanya jadi jauh lebih kuat setelah berhasil ngelewatin teror bareng-bareng. Semua barang udah masuk. Dimas sama Tari udah duduk anteng di dalam mobil. Sebelum nyalain mesin, gue pamit sebentar, lari balik ke dalam villa buat nyabut ketiga CCTV gue dan ngegulung kabel-kabelnya. Jujur aja, insting penasaran gue belum mati. Otak IT, gue gatal banget. Pengen tahu kebenaran dari data mentahnya. Gue butuh penutupan logis. Gue duduk di kap depan mobil sambil mangku laptop. Gue buka file backup rekaman semalam, khusus nargetin momen di mana kaca jam itu pecah berantakan. Gue atur speed playbacknya jadi yang paling lambat, frame by frame. Gue merhatiin layar laptop lekat-lekat, nyipitin mata nahan silau matahari. Dan saat video hitam putih itu sampai di detik ke-15, darah gue seketika mendesir hebat. Ujung jari gue mendadak dingin. Bulu kuduk di leher gue yang tadinya udah tidur tenang, mendadak merinding berdiri semua. Gue ngeklik tombol pause dengan tangan gemetar. Sial, gue salah. Gue bener-bener salah besar. Semalam, pas gue ngeliat sosok putih itu memudar berubah jadi asap hitam di kepala gue mikir dia lari dari halaman belakang dan maksa masuk ke dalam rumah, ngelewatin celah bawah pintu. Ternyata bukan. Di rekaman slow motion itu jelas banget. Asap pekat hitam itu nggak berasal dari luar rumah. Arah pergerakannya kebalik. Asap pekat yang tebal itu perlahan-lahan menguar dan keluar menembus dari celah kayu dan lubang kunci jam gantung kuno yang ada di ruang tengah. Sosok putih pucat dengan wajah berlubang yang mau nyekik. Tari semalam itu. Dia nggak ngikutin Tari dari hutan gelap. Dari awal, dari sebelum kita datang, dia udah ada di dalam rumah itu. Dia bersemayam dan keluar dari dalam jam kayu peninggalan kakek Tari. Tangan gue gemetar parah waktu gue buru-buru nutup layar laptop dengan kasar. Brak! Gue langsung masuk ke jok kemudi, narik seatbelt dan nyalain mesin mobil dengan napas yang memburu ngos-ngosan. Kenapa Luka? Pucat amat tuh muka tiba-tiba. Kayak habis lihat setan aja lo. Tegur Dimas dari kursi penumpang depan. Nyoba ngelawak. Tari di jok tengah udah merem. Ketiduran nyender ke kaca jendela. Enggak apa-apa. Kurang tidur aja gue. Jawab gue bohong. Suara gue serak. Gue langsung nginjek pedal gas dalam-dalam. Ninggalin pelataran villa itu secepat yang gue bisa tanpa noleh ke belakang lagi. Gue nyetir dengan pandangan lurus kaku ke depan. Berusaha keras buat fokus murni ke jalanan aspal pegunungan yang berliku. Tapi, entah dorongan iblis dari mana, mata gue tanpa sadar bergerak. Ngelirik perlahan ke arah kaca spion tengah mobil. Di pantulan kaca spion kecil itu, gue ngeliat jam kayu jati kuno itu tergeletak diam terbungkus kain di bagasi belakang mobil. Menemani perjalanan kita pulang ke kota. Gue nelan ludah dengan susah payah. Dan tepat di tengah suara mesin mobil yang menderu kencang, samar-samar, tipis banget, nembus, masuk ke telinga gue dari arah bagasi belakang. Tik, tak, tik, tak.